Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3C Akuntansi Perpajakan. Saya Adelia bersama teman-teman saya Agatha Syaliza, Aisyah Firnanda, Amana Fatimatu Zahra, Arsita Suryareza, dan Augie Raditya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama Akuntansi Keuangan Menengah 1, di mana dibagi menjadi tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, kendala informasi yang relevan dan andal, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran, biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan yang terakhir nilai sekarang. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi dasar. Pertama, dasar akrual atau accrual basis. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lawan dari accrual basis adalah cash basis. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern. Entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama dapat dipahami. Yang kedua ada relevan yang terdiri dari materialitas, nilai prediksi, dan nilai konfirmasi. Yang ketiga ada keandalan yang terdiri dari penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Dan yang terakhir yaitu adalah dapat dibandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal. Ada 3, yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan yang terakhir adalah penyajian wajar. Unsur-unsur laporan keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah posisi keuangan, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua ada kinerja, yang terdiri dari penghasilan dan beban. Pengakuan atau recognition unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Suatu pos harus diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Pengukuran atau measurement. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar-dasar pengukuran yang dapat diterapkan meliputi 1. Biaya historis, 2. Biaya kini, 3. Nilai realisasi atau penyelesaian, 4. Nilai sekarang. Biaya historis. Aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva pada saat perolehan. Dan kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban obligation atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Selain biaya historis, ada biaya kini atau current cost, yaitu aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang, dan kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Nilai realisasi atau penyelesaian realizable or settlement value. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh
sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Lalu, kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Di dasar-dasar pengukuran yang selanjutnya yaitu nilai sekarang atau present value, yang artinya aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih, di mana didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Sedangkan kewajiban dinilai sebesar arus kas yang keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan dapat diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Nilai sekarang juga dapat diartikan sebagai konsep yang sangat penting dalam akuntansi karena dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan finansial yang lebih baik.